Jadi rambut yang sehat itu ada 5 ciri-cirinya. Kembali berjumpa dengan saya Fandi dari The Jokam Hits Barbershop. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan mencoba untuk memberikan tips kepada teman-teman bagaimanakah cara untuk merawat rambut agar rambut kita menjadi rambut yang sehat. Jadi teman-teman, sebelum saya memberikan tips, saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman bagaimanakah ciri-ciri rambut yang sehat itu. Jadi rambut yang sehat itu ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, rambut sehat itu adalah rambut yang tebal. Yang kedua, rambut yang sehat itu adalah rambut yang berkilau. Ting. Yang ketiga, rambut yang sehat itu adalah rambut yang tidak rontok. Keempat, rambut yang sehat adalah rambut yang tidak pecah-pecah. Dan yang kelima, rambut yang sehat adalah rambut yang lembut. Itu dia 5 ciri-ciri rambut yang sehat. Di antara teman-teman mungkin ada yang memiliki 5 ciri-ciri rambut yang sehat, berarti rambut Anda sangatnya bagus. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama untuk merawat rambut menjadi rambut yang sehat yaitu rutin menggunting atau memotong atau memangkas rambut. Jadi teman-teman, rambut itu ketika dia sudah agak panjang, rambut yang bagian ujung itu biasanya rentan untuk rusak. Jadi itu rambutnya sudah agak tua yang di ujung-ujung itu. Jadi ketika rambut sudah mulai panjang, supaya segera dipotong. Kalau nggak mau terlalu pendek, ya boleh dipotong bagian ujung-ujungnya aja, 1 cm atau 2 cm atau 3 bisa. Jadi teman-teman harus rutin memotong rambutnya, entah 1 kali dalam sebulan, ataukah mungkin ada yang pengen memanjangkan rambutnya menjadi rambut yang gondrong, ataukah ingin model yang seperti top knot, pokoknya rambut yang agak panjang begitu, ya bisa dipotong dalam jangka waktu 5 bulan atau 6 bulan. Itu pun kalau nggak mau pendek, ya potong ujung-ujungnya aja, supaya rambut kita selalu sehat. Rambut yang gampang untuk rusak itu bisa segera dihilangkan dengan cara rutin menggunting rambut. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu jangan terlalu sering keramas rambut. Jadi keramas rambut dengan menggunakan sampo, jika terlalu sering dilakukan, maka itu bisa berakibat merusak rambut kalian. Caranya, keramas rambut supaya dilakukan dalam jangka waktu 1 kali dalam 2 hari, ataukah 1 kali dalam 3 hari. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya sampo yang dipakai untuk keramas itu, di situ ada zat kimia yang mengandung zat kimia. Jadi kalau terlalu sering untuk memakai sampo, bisa-bisa rambutnya itu menjadi rambut yang kasar. Bisa menjadi rambut yang kasar, kering, akhirnya bisa berakibat merusak rambut. Jadi memakai sampo cukup 1 kali dalam 2 hari, ataukah 1 kali dalam 3 hari. Tips yang ketiga. Jadi tips yang ketiga yaitu jangan mengeringkan rambut terlalu kasar. Jadi mungkin teman-teman setelah keramas, banyak yang karena terburu-buru ataukah mungkin karena tidak tahu, ketika mengeringkan rambut dengan handuk biasanya digosok terlalu kasar dengan maksud untuk cepat mengeringkan rambut, padahal itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman ketika
mengeringkan rambut dengan handuk, cukup ditekan-tekan aja ataukah digosok tapi pelan supaya pakai perasaan, jangan terlalu kasar. Tips yang keempat. Jadi tips yang keempat yaitu teman-teman supaya jangan terlalu sering menggunakan produk rambut. Jadi teman-teman, produk rambut itu bagus memang untuk digunakan styling rambut kita. Tapi jika dipakai terlalu sering, itu juga bisa berakibat fatal. Bisa membuat rambut kita menjadi rambut yang rusak. Karena ya yang namanya produk mesti menggunakan zat kimia. Jadi rambut kita jangan terlalu sering dipakaikan produk rambut. Tipsnya, sarannya supaya memakai produk rambut ya 1 kali dalam 2 hari. Jadi biarkan sekali-kali rambut kita itu bernafas bebas dari pomade, hairspray, ya dan lain sebangsanya itu. Jadi kalau kita pakai produk rambut ya seperti pakai sampo tadi, 1 kali dalam 2 hari ataukah 1 kali dalam 3 hari. Seperti itu. Ya bahkan kalau bagusnya produk-produk rambut seperti vitamin rambut, itu yang bagus. Ya, jadi mending menggunakan vitamin-vitamin rambut daripada menggunakan pomade, wax dan lain sebagainya. Jadi vitamin rambut itu bagus, sudah banyak merek-merek sekarang. Jadi tinggal dipilih mana yang aromanya bagus, mana yang cocok. Karena vitamin rambut itu menjaga kelembapan rambut, membuat rambut kita selalu dalam keadaan lembab, tidak kering, tidak kasar. Next, tips yang kelima, senjata. Jadi teman-teman, tips yang kelima yaitu jangan terlalu sering menggunakan alat ini, hair dryer, untuk mengeringkan rambut Anda. Jadi teman-teman, hair dryer ini, terutama hair dryer yang bagus, itu biasanya memiliki 3 level. Jadi ada yang panas, ada yang normal, ada yang dingin. Untuk hair dryer yang panas itu juga memiliki tingkatan, ada yang high, ada yang low. Jadi ketika mengeringkan rambut dengan menggunakan hair dryer, itu jangan sampai menggunakan level panas yang terlalu tinggi, yang high, jangan. Tapi usahakan menggunakan tingkat panas yang low aja, yang rendah. Begitu pula dengan kecepatan anginnya. Jangan menggunakan terlalu kencang. Jadi gunakanlah kecepatan angin yang rendah. Ya, meskipun untuk mengeringkan rambut dengan tingkat panas yang low, tingkat kecepatan yang low juga, itu memakan waktu yang agak lama, tapi itu lebih aman untuk rambut Anda. Next, tips yang ke-6. Jadi tips yang ke-6 yaitu teman-teman jangan sampai tidur dalam keadaan rambutnya masih basah. Jadi teman-teman, ketika akan tidur dan rambutnya dalam keadaan basah, diusahakan rambutnya dikeringkan dulu baru tidur. Sebab kenapa? Jika teman-teman tidur dalam keadaan rambutnya basah, itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit kepala kita. Jadi tidur dalam keadaan rambut basah, apalagi sampai tidur dalam keadaan berkeringat. Sudah rambutnya basah, kemudian hawanya panas, rambutnya berkeringat, kepalanya mengeluarkan keringat, itu bisa menyebabkan iritasi rambut. Itu sangat berbahaya, berpotensi untuk merusak rambut kalian. Tips yang ke-7 yaitu teman-teman harus menjaga atau memperhatikan asupan gizi pada makanannya. Jadi ketika makan diusahakan ada protein di situ, ada zat besi, ada vitamin E dan vitamin C. Jadi keempat gizi ini sangat berpengaruh untuk kesehatan rambut kita. Tips yang ke-8,
Jadi teman-teman, tips yang ke-8 ini yaitu jangan mewarnai rambut. Jadi jika ingin rambutnya sehat, jangan mewarnai rambut. Sebab kenapa? Mewarnai rambut itu pasti merusak rambut kalian. Buktinya banyak teman-teman yang datang memangkas rambut di sini. Setelah mewarnai rambut, banyak yang menyesal. Bahkan ada yang berani memendekkan rambutnya, diratain gitu, tapi nggak sampai habis. Ada juga yang sampai habis, tapi rata-rata yang banyak dipendekkan rambutnya supaya yang terkena pewarna rambut itu hilang. Ya, karena mereka menyesal, ternyata mewarnai rambut itu merusak rambut. Memang zat-zat yang terkandung dalam pewarna rambut itu adalah zat-zat kimia. Jadi bisa dibedakan rambut yang sudah diwarnai dan yang tidak diwarnai itu pasti beda. Rambut yang tidak diwarnai ya biasanya halus, diatur enak. Tapi setelah diwarnai maka rambutnya menjadi kering seperti rambut yang terbakar. Jadi teman-teman, sebelum mewarnai rambut harus mengetahui risikonya dan harus mengetahui bagaimana perawatannya. Jangan sampai mewarnai rambut sembarangan. Selain itu juga sebelum mewarnai rambut harus melihat alat yang dipakai, bahan-bahan yang dipakai, kemudian kepada siapa mewarnai rambut. Sebab itu semua sangat berpengaruh dalam kesehatan, untuk menjaga kesehatan rambut kalian. Jadi kalau saran saya, tidak usah mewarnai rambut, tapi cukup rambutnya dirawat dengan cara yang telah saya berikan sebelumnya. Tips-tips yang dari 1 sampai yang ke-7 tadi. Oke teman-teman, cukup sekian. Sebelum video ini saya akhiri, jangan lupa pada teman-teman yang berdomisili di daerah Kabupaten Sidrap, khususnya di Kota Rappang, ya mungkin ingin memotong rambut, ya bisa singgah di barbershop kami, Jokam Hits Barbershop. Lokasinya berada di sebelah barat Pasar Lama Rappang. Kemudian jangan lupa untuk meng-follow Instagram kami, Jokam Hits Barbershop. Ya, di sana ada beberapa hasil karya kami upload di situ. Mungkin ada teman-teman yang rambutnya cocok ingin dibuat seperti itu, ya silahkan datang ke sini. Kami usahakan membuat Anda masuk ke sini dalam keadaan ganteng, keluar tambah ganteng. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.